Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giva Ramadhan Renadi Wibowo dari kelas 4 4 IP dengan NRP 11018050. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan eh, makalah yaitu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada lingkungan laboratorium kimia. Next, batasan masalah, di mana batasan masa pada pembahasan ini adalah data yang didapatkan dari berbagai penelitian serta berbagai referensi yang relevan dalam pembahasan topik ini. Dan pada penelitian ini juga akan dibatasi mengenai pembahasan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada lingkungan laboratorium kimia, yang mana terdapat berbagai jenis bahan kimia berbahaya. Ya, next. Peraturan K3 terkait laboratorium. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang K3 pada laboratorium, kita perlu tahu referensi peraturan K3 yang membawa terkait hal dari laboratorium. Pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Nomor 2 yaitu UU Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan. Ketiga yaitu Kemenkes RI Nomor 1244 Tahun 94 tentang Pedoman dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedis. Keempat yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 187 Tahun 99 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Kelima yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 51 Tahun 99 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Dan keenam yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 605 Tahun 2008. Kemudian ketujuh yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Teori K3 dalam lingkungan laboratorium tidak lepas dari unsur percobaan yang di dalamnya mengandung resiko serta terdapat berbagai macam bahan kimia reaktif. Untuk itu perlunya pendekatan yang memenuhi unsur keselamatan juga kesehatan dalam setiap kegiatannya. Dalam rangka pemenuhan unsur tersebut, salah satunya dengan manajemen resiko. Seperti satu, yaitu pembuatan SOP atau Standar Operational Procedure dalam penggunaan laboratorium atau penggunaan alat. Nomor 2, yaitu pelabelan pada zat kimia khusus. Pada bahan kimia berbahaya wajib diberikan rambu bahaya sesuai dengan tingkat resikonya. Ketiga, yaitu penyimpanan zat kimia pada gudang khusus penyimpanan dan adanya lemari asam. 4, yaitu penggunaan APD yang lengkap saat berada di laboratorium. Dan kelima, penyediaan alat pemadam api ringan sebagai penunjang keselamatan saat terjadi kebakaran. Ya, next, yaitu penggolongan bahan kimia. Pertama, di sebelah kiri ada rambu untuk bahan kimia sesuai dengan resikonya.
Pertama yaitu health hazard, di mana termasuk bahan yang karsinogen, mutagen, yang reproduktif, ya, yang intinya menyerang dari bagian tubuh manusia, yang merusak tubuh manusia. Kemudian ada flame, yaitu bahan senyawa kimia yang mudah terbakar, yaitu flammable, pyroporous, self-heating, seperti contohnya minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Kemudian ada exclamation mark, di mana ini dapat mengiritasi kulit, sehingga kulit mudah untuk gatal-gatal, kulit menjadi sensitif, dan merusak kulit. Kemudian ketika ada gas silindrik, di mana ini untuk senyawa yang disimpan dalam tabung gas, biasanya menggunakan tekanan tinggi, sehingga resiko untuk meledak. Kemudian ada selanjutnya yaitu corrosion, di mana untuk senyawa ini berpotensi untuk membuat korosi, di mana korosi seperti jika dipegang tangan maka kulit akan terkelupas dan akan bisa untuk membuat mata rusak. Dan ketika terkena metal, maka terkena besi, maka besi tersebut akan leleh. Kemudian ada exploding bomb, di mana ini untuk senyawa yang bersifat tidak stabil, yang eksplosif, yang self-reactive, dan seperti peroksida organik, ataupun seperti contohnya natrium jika terkena air akan meledak. Kemudian ada flame over cycle, di mana ini untuk bahan yang mudah menguap, yang mudah teroksidasi, sehingga beresiko untuk terhirup oleh manusia. Kemudian ada environment, di mana bahan ini mengancam lingkungan dan berbahaya untuk air jika dibuang langsung di air. Kemudian ada skull dan crossbone, di mana untuk senyawa bahan ini sangat-sangat berbahaya dan beresiko dapat menyebabkan kematian bagi manusia. Ya, itu tadi untuk rambu-rambunya. Kemudian untuk bahan kimia sendiri dapat digolongkan menjadi 4 klasifikasi untuk diketahui tingkat resikonya. Pertama ada 4, yaitu ada 4 kategori, yaitu pertama health hazard, yaitu deadly, extremely dangerous, hazardous, slightly hazardous, normally material. Kemudian ada fair hazard, di mana ini untuk penggolongan titik mendidihnya atau flash point. Kemudian ada reactivity, ini untuk apakah bahan tersebut stabil atau tidak stabil. Seperti natrium tadi, jika terkena air maka akan meledak. Tapi jika natrium bersama klorida atau NaCl, maka reaksi yang diberikan tidak ada. Kemudian ada spesifik hazard seperti acid, alkali atau korosif atau oxidizer, use no water atau radiation hazard. Ya, dari 4 jenis kategori tersebut, klasifikasi tersebut, maka kita dapat mengetahui potensi resiko dari zat kimia. Setelah kita mengetahui resiko dari zat kimia tersebut, maka kita dapat mengantisipasinya dengan menggunakan APD yang ya, setelah kita mengetahui klasifikasi resiko dari bahan kimia yang akan kita handle, maka kita dapat menggunakan APD yang tepat. Seperti jika kita akan menghandle percobaan yang relatif aman, kita dapat menggunakan perlengkapan safety laboratorium biasa, seperti jas lab, seperti yang di pada bagian kiri, yaitu jas lab, kacamata laboratorium, sepatu laboratorium, masker laboratorium, pelindung muka, dan sarung tangan. Tapi sebaliknya, jika
kita menghandle barang yang berbahaya seperti karsinogen maupun tidak stabil, eksplosif, dan very toxic atau bahan kimia yang sangat berbahaya, kita dapat menggunakan APD yang berada di sebelah kanan. Ya, alat pelindung diri full body, terdapat kacamata pelindung, masker gas yang melindungi dari udara langsung sehingga kita terbebas dari potensi gas ataupun lain-lain yang dapat masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada sarung tangan, sepatu safety, pelindung kepala atau wajah, pelindung telinga, dan cover untuk seluruh bagian tubuh. Ya, harapannya setelah kita mengetahui berbagai peraturan dan budaya dan etos kerja di laboratorium, kita dapat mengilhami kita untuk lebih berhati-hati dan lebih mengetahui tentang barang apa yang akan kita handle atau kita kenali, sehingga nantinya harapannya dapat meminimalisir ketika kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja di Indonesia. Seperti yang terlihat di grafik yang disajikan, yaitu data kecelakaan kerja dari tahun 2001 hingga 2021 yang mana cenderung meningkat, di mana tingkat fatality rate-nya itu tingkat kematiannya 2%. Sehingga tadi itu ketika kita mengetahui budaya dan etos kerja di lab, maka dapat mengilhami kita untuk selalu berusaha dan menjaga diri dari utamanya dari bahan-bahan kimia, efek samping dari bahan-bahan kimia tersebut. Ya, kesimpulan. Pertama, laboratorium kimia merupakan sarana penelitian dan pengujian bahan kimia yang memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karenanya, perlunya manajemen K3 yang baik sehingga dapat meminimalkan resiko kecelakaan kerja. Mengikuti SOP, menggunakan APD yang sesuai, dan pemahaman mengenai bahan kimia wajib dilakukan secara ketat serta disiplin mengikuti peraturan yang ada. Juga wajib terdapat pendamping ataupun pengawas saat berada di lingkungan laboratorium, sehingga diharapkan dapat membangun budaya dan etos K3 di lingkungan laboratorium, dan pada akhirnya dapat meminimalisir resiko kecelakaan kerja. Ya, adapun saran yang dapat diberikan mengenai keselamatan kesehatan kerja K3 pada lingkungan laboratorium kimia antara lain yaitu 1. Wajib untuk mengetahui sifat bahan kimia sebelum menanganinya, karena setiap bahan kimia memiliki resiko yang berbeda dan APD alat pelindung diri wajib menyesuaikan sesuai dengan tingkat resikonya. Kedua, pemahaman budaya dan etos K3 di laboratorium dapat disosialisasikan secara berkala sebagai upaya untuk membentuk kebiasaan yang sesuai dengan manajemen K3. Ketiga, yaitu K3 merupakan tanggung jawab bersama, oleh karenanya wajib untuk saling mengingatkan satu sama lain. Next. Ya, itu saja dulu presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.